Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Bapak Ibu yang salat tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, berkat rahmat karunia-Nya kita bisa berkumpul bersama melaksanakan salat Isya berjamaah, dan insyaallah kita akan lanjutkan salat tarawih berjamaah. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, insyaallah kepada kita selaku umatnya sampai akhir zaman. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, suatu ketika Nabi Musa berjalan menuju Bukit Sina, tempat di mana Nabi Musa menerima perintah-perintah dari Allah. Di tengah perjalanan ia bertemu dengan seorang abid atau ahli ibadah yang sedang beruzlah atau menjauh diri dari keramaian. Ketika melihat Nabi Musa, sang abid mendekat dengan penuh semangat. Wahai Nabi Allah, pasti engkau akan menemui Allah. Tolong tanyakan kepada Allah, di surga tingkat berapa nanti aku akan ditempatkan di akhirat, kata sang abid penuh yakin. Kemudian, bagaimana engkau bisa memastikan dirimu akan masuk surga, kata Nabi Musa. Bagaimana tidak, wahai Nabi Allah, aku mengasingkan diri dari keramaian sudah selama 40 tahun. Aku sudah meninggalkan segala-galanya. Selama itu aku tidak pernah melakukan perbuatan dosa. Aku hanya berzikir dan beribadat kepada Allah. Aku tidak makan kalau tidak ada daun-daun yang jatuh ke pangkuanku, dan aku tidak minum kalau bukan air hujan. Tidak pastikah aku masuk surga, kata sang abid atau ahli ibadah. Nabi Musa kemudian melanjutkan perjalanannya. Di Bukit Sina ia berjumpa dengan Allah, kemudian bertanya, ya Allah, di tengah perjalanan aku bertemu dengan seorang hamba-Mu. Dia ingin tahu di surga tingkat berapa gerangan tempatnya nanti. Jawaban Allah, wahai Musa, sampaikanlah kepadanya bahwa tempatnya adalah di neraka. Nabi Musa terkejut. Ia pun kembali menemui sang abid. Di surga berapa tempatku nanti, kata sang abid. Wahai Nabi Allah, seraya mengguncang-guncangkan bahu Nabi Musa, katakanlah Nabi Allah, jangan biarkan aku menderita karena menunggu. Nabi Musa lama terdiam. Ia kesulitan mengungkapkan jawaban yang santun agar tidak mengejutkan sang abid. Namun abid terus-menerus mengguncang bahunya. Sabar wahai saudaraku, kata Tuhanmu, tempatmu nanti di neraka. Bagaimana mungkin wahai Musa, ibadah 40 tahun diganjar dengan neraka? Tidak mungkin. Pasti engkau salah dengar. Tolong engkau kembali lagi kepada Tuhanmu. Tanyakan di surga keberapa tempatku kelak. Nabi Musa pun kembali. Di tengah perjalanan ia bergumam sendiri, iya, jangan-jangan aku salah dengar. Kemudian Nabi Musa bertanya kembali setelah bertemu, ya Rob, hamba-Mu ingin kejelasan apa benar tempatnya kelak di neraka, tanya Nabi Musa kepada Allah sekali lagi. Katakanlah tempatnya di surga. Jadi tadi aku salah dengar, menurut Nabi Musa. Tidak wahai Nabiku, engkau tidak salah dengar. Aku tadinya memang akan menempatkannya di neraka. Aku menciptakan manusia bukan untuk egoistis ya. Apapun alasannya, dia mementingkan diri sendiri.
termasuk alasan spiritual. Aku menciptakan manusia sebagai khalifah dan untuk saling membantu sesamanya. Abid tadi bukan mendekatkan dirinya kepadaku, ia melarikan diri dari realitas kehidupan yang nyata. Lalu, secepat itukah keputusanmu berubah? Tanya Nabi Musa. Pada saat engkau berjalan ke sini, Abid, ia tersungkur sujud, ia menangis sejadi-jadinya. Ia memohon kepadaku kalau benar ditempatkan di neraka, agar tubuhnya dibesar sebesar neraka jahanam, supaya tidak ada orang lain yang masuk ke dalamnya selain hanya dirinya. Pada saat itulah ia tidak egoistis atau tidak mementingkan diri sendiri. Ia kembali ke pangkuan realitas kehidupan. Saat itu ia telah memikirkan kepentingan lain selain dirinya. Dalam cerita tersebut, Bapak Ibu rahimakumullah, ada pesan Al-Quran yang ingin disampaikan, yaitu ibadah individu dan ibadah sosial yang dalam bahasa agama disebut hablu minallah dan hablu minanas, merupakan dua sisi ibadah yang tidak dapat dipisahkan. Kita tidak diperbolehkan hanya mementingkan ibadah sosial dan melupakan ibadah ritual, atau sebaliknya, kita mementingkan ibadah ritual dan melupakan ibadah sosial. Puasa merupakan bentuk ibadah yang memancarkan hikmah, bukan saja bagi pembinaan kesolehan individu, melainkan juga bagi peningkatan kesolehan sosial. Ketakwaan yang menjadi sasaran utama pelaksanaan rukun Islam yang keempat ini memilih definisi pembinaan yang komprehensif, jadi menyeluruh, baik bagi pemenuhan kualitas hidup individu maupun bagi upaya penciptaan iklim sosial. Ibadah puasa adalah ibadah yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita. Dan ketakwaan ini tercermin dari dua hal yang penting dalam kehidupan kita. Pertama adalah kesolehan individu, dan kedua kesolehan sosial. Kesolehan individu bercermin dari perilaku keseharian kita yang jujur, amanah, bersikap rendah hati, tawadhu, sederhana, dan hal-hal baik lainnya. Sedangkan kesolehan sosial tercermin dari kedermawanan kita, tanggung jawab sosial kita, perhatian kita, atensi kita, empati kita, simpati kita kepada orang lain, terutama kepada orang-orang yang berada dalam posisi yang sulit dalam kehidupannya. Oleh karena itu, hadirin rahimakumullah, ibadah puasa kita lakukan dengan penuh kesadaran dan penuh keyakinan, karena tujuannya adalah akan meningkatkan kualitas ketakwaan kita. Semoga Allah memberikan hidayah, taufik kepada kita, sehingga kita mampu melaksanakan ibadah saum dengan penuh kesadaran dan keyakinan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Kebenaran adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kekurangan murni dari saya pribadi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.